Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Febrianti dengan NIM 2508615 dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang peran pendidikan jasmani, olahraga, dan aktivitas fisik dalam mencapai SDGs ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Baiklah, kita masuk ke latar belakang. SDGs merupakan agenda pembangunan global hingga tahun 2030. SDGs ketiga bertujuan menjamin kehidupan sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua usia. Aktivitas fisik dan olahraga berperan penting dalam mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Tingkat aktivitas fisik masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Pendidikan jasmani menjadi sarana penting dalam membentuk budaya hidup sehat. Lalu, pertanyaan mendasar. Yang pertama, apa keterkaitan SDGs ketiga dengan pendidikan jasmani dan olahraga? Pertanyaan yang kedua, bagaimana kontribusi aktivitas fisik terhadap kesehatan masyarakat? Pertanyaan yang ketiga, apa tantangan implementasi budaya hidup aktif di Indonesia? Pertanyaan terakhir, yaitu yang keempat, bagaimana peran mahasiswa dan tenaga keolahragaan dalam mendukung SDGs ketiga? Kemudian, tujuan penulisan. Ada menganalisis peran pendidikan jasmani. Tujuan penulisan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menganalisis peran pendidikan jasmani, olahraga, dan aktivitas fisik dalam mendukung SDGs ketiga. Yang kedua, menjelaskan manfaat aktivitas fisik terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Tujuan yang keempat, menjelaskan peran mahasiswa dan tenaga keolahragaan dalam pembangunan kesehatan. Tujuan yang kelima, memberikan rekomendasi pengembangan kebijakan olahraga di masa depan. Ringkasan pembahasan, SDGs merupakan agenda pembangunan global yang terdiri dari 17 tujuan. Salah satu tujuan yang paling penting adalah SDGs yang ketiga, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Menurut WHO, kesehatan tidak hanya bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kondisi fisik, mental, dan sosial yang baik. Oleh karena itu, pendidikan jasmani dan olahraga memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan hidup aktif, sehingga dapat membantu mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Kemudian ada konsep SDGs dan kesehatan. Yang pertama, SDGs yang ketiga menekankan kehidupan sehat dan kesejahteraan. Kesehatan mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Kemudian ada pendidikan jasmani membentuk kebiasaan hidup aktif sejak dini. Dan kesehatan bukan hanya pengobatan, tetapi juga pencegahan. Nah, kemudian kita masuk ke kontribusi aktivitas fisik dan olahraga. Yang pertama, manfaatnya secara fisik. Aktivitas fisik dan olahraga membantu menjaga kesehatan tubuh dengan meningkatkan kebugaran jasmani. Olahraga secara rutin dapat mengurangi risiko berbagai penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan obesitas. Selain itu, olahraga juga memperkuat otot, tulang, dan daya tahan tubuh. Yang kedua, manfaat mental. Olahraga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Saat berolahraga, tubuh menghasilkan hormon endorfin yang dapat meningkatkan suasana hati. Karena itu, olahraga dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan gejala depresi sehingga seseorang mudah lebih rileks dan percaya diri. Kemudian, yang ketiga, manfaat sosial. Kegiatan olahraga sering dilakukan secara bersama-sama, sehingga dapat meningkatkan interaksi sosial. Melalui olahraga, seseorang belajar bekerja sama, menghargai orang lain, disiplin, dan sportif. Hal ini membantu mempererat hubungan antar individu dalam masyarakat. Yang keempat, manfaat produktivitas. Orang yang aktif berolahraga cenderung memiliki konsentrasi dan energi yang lebih baik dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang segar,
Produktivitas belajar maupun bekerja dapat meningkat sehingga kualitas hidup menjadi lebih baik. Kemudian, tantangan dan peran strategis. A. Tantangan. Yang pertama, rendahnya aktivitas fisik masyarakat masih banyak. Masyarakat yang kurang berolahraga karena kesibukan, penggunaan teknologi yang berlebihan, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya aktivitas fisik. Yang kedua, ketimpangan fasilitas olahraga. Tidak semua daerah memiliki fasilitas olahraga yang memadai. Akibatnya, sebagian masyarakat kesulitan untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi hidup sehat. Informasi mengenai pentingnya pola hidup sehat dan berolahraga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Yang keempat, belum terintegrasinya kebijakan antar sektor. Upaya meningkatkan kesehatan masyarakat seringkali belum melibatkan kerjasama yang optimal antara sektor pendidikan, kesehatan, olahraga, dan pemerintah daerah. Kemudian yang B, peran strategis mahasiswa PJKR. Yang pertama, sebagai edukator kesehatan mahasiswa PJKR dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya olahraga dan pola hidup sehat untuk mencegah berbagai penyakit. Yang kedua, sebagai perancang program olahraga, mahasiswa dapat merancang kegiatan olahraga yang menarik, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari berbagai usia. Kemudian, sebagai pembina masyarakat, mahasiswa dapat mendampingi masyarakat dalam menerapkan kebiasaan hidup aktif melalui berbagai kegiatan olahraga dan kebugaran. Lalu yang terakhir, sebagai peneliti dan agen perubahan, mahasiswa dapat melakukan penelitian terkait kesehatan dan aktivitas fisik, serta menjadi pelopor perubahan menuju masyarakat yang lebih sehat dan aktif. Oke, baiklah. Berdasarkan dari pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani, olahraga, dan aktivitas fisik memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian SDGs yang ketiga, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Aktivitas fisik dapat meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial, sehingga pembiasaan hidup aktif perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan dan lingkungan masyarakat. Kemudian, adapun saran yang dapat diberikan adalah diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, tenaga keolahragaan, dan masyarakat untuk meningkatkan budaya hidup sehat. Selain itu, penyediaan fasilitas olahraga yang memadai serta edukasi mengenai pentingnya aktivitas fisik perlu terus ditingkatkan agar masyarakat lebih aktif dan sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai peran pendidikan jasmani, olahraga, dan aktivitas fisik dalam mendukung SDGs tujuan yang ketiga, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.